Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara, Renungan Harian Selasa 25 Mei, Pekan Biasa yang ke-8. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan diajak untuk merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 10, ayat 28 sampai 31. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita. Kita akan mengawali dengan berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putra-Mu telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Semoga kami selalu menaati perintah-perintah-Nya dengan rela berkorban bagi sesama kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 10 ayat 28 sampai 31. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumahnya, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan yang hari ini kita dengarkan bersama, kita baca bersama, kita renungkan, janji Yesus tentang upah yang luar biasa bagi mereka yang meninggalkan segala sesuatu karena Tuhan Yesus. Tidak mudah dipahami apalagi disampaikan dalam sebuah paradok, yaitu suatu pernyataan yang sepintas tidak masuk akal, namun mengandung kebenaran yang mendasar. Yang meninggalkan akan menerima kembali. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang karena Dia meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Selain menerima kembali berlipat-lipat, juga akan menerima hidup yang kekal. Saudari-saudaraku yang terkasih, ini seringkali kutipan sabda Tuhan hari ini menjadi salah satu favorit kami, para imam, biarawan, biarawati. Kami yang telah memilih dan meninggalkan orang tua, saudara-saudari kami, dan menghayati cara hidup dengan meninggalkan kelekatan, dengan harta benda demi Yesus dan kerajaan Allah. Cara hidup seperti ini juga merupakan kesaksian bagi dunia bahwa kehidupan surgawi telah mereka cicipi semasa hidup di dunia. Karena bagi mereka, kami para imam, biarawan, biarawati, salah satu bentuk penerimaan kembali yang berlipat-lipat atas apa yang telah mereka tinggalkan adalah banyaknya saudara-saudari yang kami dapat. Jadi paling tidak saya punya banyak saudara lagi, punya banyak teman, sahabat, dan bahkan jumlahnya terus bertambah. Maka tidak bisa dipungkiri juga bahwa meninggalkan saudara-saudari sendiri
mengandung unsur pengorbanan yang harus ditanggung. Demikian pula banyak tantangan yang mesti dihadapi, yang terkadang mendatangkan rasa sakit dan derita. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebenarnya setiap pengikut Kristus mengarahkan hidupnya ke hidup yang kekal di surga, dan untuk itu harus meninggalkan segala-galanya yang menghalangi. Apakah ini sebagai satu-satunya? Lalu harus meninggalkan orang tua, saudara-saudari, dan juga apa yang ada dalam dirinya. Saya rasa tidak pertama-tama seperti itu, melainkan lebih-lebih pada sikap yang bertentangan atau yang tidak sejalan dengan apa yang yang diajarkan oleh Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita mestinya mengasihi Tuhan Yesus itu lebih dari segala-galanya, termasuk orang tua kita, saudara-saudari kita, harta benda yang kita miliki. Supaya apa? Kita fokus dalam mengikuti Tuhan Yesus itu. Maka Yesus hari ini menuntut kita semua sebagai murid-muridnya untuk mengutamakan relasi kita dengan Tuhan sendiri. Bahwa kita punya relasi, punya keluarga, kita punya harta benda, itu sebagai sarana bagi kita untuk semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka marilah sebagai pengikut Kristus, supaya kita bisa fokus pada apa yang menjadi ajaran Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa menerima kembali apa yang Tuhan janjikan itu. Maka kita harus berani dan siap meninggalkan segala sesuatu yang menjadi penghalang dalam relasi kita dengan Tuhan, supaya kita dalam mengabdi dan melayani Tuhan, serta karya pelayanan kita itu sungguh-sungguh demi Tuhan dan juga untuk sesama kita. Maka marilah saudara-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya diberikan anugerah dan rahmat kesetiaan dalam menanggapi panggilannya. Sebuah lagu untuk kita semua, tiada lebih indah kita melayani Tuhan Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, dalam suka dan duka jalan yang ku tempuh, ku tak akan goyah sebelum berarti hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Sanak saudaraku akan ku tinggalkan, kekasih hatiku akan ku lupakan, asal hati Yesus selalu beserta di hati, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari segalanya. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari segalanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua diajak untuk memfokuskan diri kita pada panggilan akan Tuhan, mengabdi melayaninya, supaya kita siap untuk menjadi abdi-abdinya, menjadi muridnya. Anak saudaraku akan ku tinggalkan, kekasih
hatiku akan kulupakan, asal hati Yesus selalu beserta di hati, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari segalanya. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari segalanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.